Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya, kali ini saya akan menyampaikan atau berbagi pengalaman mengenai cara memberi tugas kepada siswa pada Google Classroom. Baik, kita mulai ya. Untuk memberi tugas kepada siswa, kita pertama membuka kelas yang telah ada. Misalnya saya akan memberikan tugas ke kelas 9B ya. Kita buka kelasnya, kita klik. Kemudian muncul menu seperti ini ya. Di sini ada forum, ada tugas kelas, ada anggota dan nilai ya. Untuk memberi tugas, maka kita masuk ke tugas kelas. Klik tugas kelas. Selanjutnya klik buat ya, klik buat di sini. Untuk tugas ini ada bermacam-macam, ada tugas kuis, ada pertanyaan ya. Nah, sekarang kita rencananya memberikan tugas seperti apa ya. Kita harus rencanakan terlebih dahulu. Kalau itu untuk diskusi, sebaiknya menggunakan pertanyaan ya. Kalau kita menggunakannya tugas itu untuk ulangan, lebih baik menggunakan tugas kuis. Kalau misalnya tugas itu berupa isi, sebaiknya pakai tugas ini saja ya. Misalnya kita ingin memberikan tugas yang berupa pertanyaan saja ya. Kita klik tugas. Kemudian kita ketik judulnya di sini. Kita ketik judul, misalnya tugasnya menentukan min, median, dan modus ya. Kemudian di sini diisi ya boleh, dilewati juga boleh karena opsional ya sini ya. Ini menerangkan bagaimana cara mengerjakan ini ya. Sementara saya lewati saja supaya cepat. Kemudian di sini ada dua opsi. Di sini tambahkan atau buat. Kalau membuat itu berarti kita membuat di sini ya. Kita membuat misalnya ini ya. Kita bisa menggunakan slide, Google Form ya. Kemudian Google Dokumen. Kita bisa menggunakan Google Formulir atau Google Form. Kita bisa menggunakan gambar ya, tugas-tugas itu. Nah, sekarang misalnya kita menggunakan Google Formulir, langsung klik di sini. Kalau kita sudah punya arsip atau punya file, nanti kita masuknya di sini ya. Sekarang saya praktekkan, saya ingin membuat tugas kelas langsung di sini menggunakan Google Formulir ya. Di sini kita nanti, nah di sini di atas ini di alamat bar di atas muncul Google Formulir ya. Di sini seperti biasa ini Google Form, ini kita ketik judulnya ya, judulnya tugas keberapa, misalnya ketiga atau tugas min, median, modus, bolehlah. Ini tugas keempat misalnya ya. Seperti biasa ini kita klik tugas keempat misalnya. Kemudian ini deskripsinya diisi boleh, tidak ya tidak apa-apa ya, saya lewati saja, nanti Bapak Ibu eksperimen sendiri. Kemudian seperti biasa di sini kita beri nama ya, nama, supaya nanti pekerjaannya gampang kita memasukkan nilainya ya. Nama, tagnya singkat ya. Kemudian beri lagi kelas ya. Kelasnya biasanya pakai drop down supaya gampang. Nah, ini nanti terserah berapa kelas yang diberikan tugas, misalnya 8C dan 8D saja ya. Nah, misalnya begini. Kemudian sudah nama, kelas, nomor absen ya, supaya gampang nanti masukkan nilainya, nomor absen. Nanti supaya hasilnya nanti dapat kita ranking dengan mudah. Setelah itu, supaya tidak tercampur dengan pertanyaannya, maka kita masuk ke
bagian kedua ya. Bagian kedua di sini misalnya tugasnya. Nah, sini tugasnya. Nah, sini kerjakan. Nah, misalnya ini kayak beri opsi kerjakan soal berikut dengan singkat dan jelas. Singkat dan jelas. Misalnya begitu. Kemudian kita membuat pertanyaannya seperti biasa ya. Pertanyaan di sini kalau ngupload gambarnya di sini dan seterusnya seperti biasanya ya. Misalnya saya beri berikut ini data nilai kelas 8C dalam bentuk tabel misalnya ya. Nah, ini karena tabel maka kita harus ngupload gambar ya. Kita ngupload gambar misalnya kita cari, kita klik cari ya. Kemudian kita cari di file kita. Misalnya kita cari ya, kita cari di gambar. Nah, kita cari di gambar. Di sini kita cari yang ada tabel. Nah, di sini ada tabel. Misalnya ini. Oh, ini yang ada tabel. Nah, ini ada tabel data tinggi badan ya. Nah, nanti kita rubah saja soalnya. Ya. Berikut ini tinggi badan ya, data tinggi badan ya. Tinggi badan, berikut ini data tinggi badan beberapa siswa dalam bentuk tabel ya. Tinggi badan. Nah, kemudian di sini karena di sini uraian, maka kita menggunakan paragraf ya supaya panjang. Ini belum ada pertanyaannya. Berikut ini data tinggi badan beberapa siswa dalam bentuk tabel. Oke. Nah, tentukan misalnya min, median, dan modusnya. Nah, misalnya seperti ini. Nanti ini kan berupa uraian ya. Jawabannya di sini. Kemudian setelah selesai ini biasanya kita kirim ya. Karena ini ke Google Form ini sifatnya langsung merekam. Jadi ini sudah terekam di dalam Google Drive kita. Kita kembali ke Google Classroom. Nah, di sini sudah ada Google Formulir yang sudah terisi. Kita tinggal menugaskan ya. Kita tugaskan. Ya, sini sebelum kita menugaskan, kita setting dulu untuk berapa kelas ya. Tadi kan baru 9B ya. Mungkin tambahi semuanya, semua kelas. Nah, klik semua saja. Ini berarti tugas ini kita berikan ke 5 kelas. Kemudian setelah itu kita klik di luarnya, kembali, kemudian dinilai apa tidak. Kalau dinilai, poinnya berapa diisi sendiri ya, sesuai dengan penskoran Bapak Ibu. Kalau tidak dinilai, berarti diklik tidak dinilai. Kalau ini dinilai skornya maksimal berapa ya. Kemudian tenggat waktunya, diberi batas waktu sampai kapan. Kalau diberi tenggat waktu sampai misalnya 1 minggu ya, sampai tanggal 26 misalnya. Gitu, klik di luarnya. Jadi tanggal 26 itu harus sudah mengerjakan. Kemudian topiknya masukkan di mana di sini. Nah, topiknya ini topik seperti yang kita buat sebelum kita merancang Google Classroom dahulu ya. Jadi ini beberapa topik yang sudah kita buat. Misalnya saya masukkan ke tugas
Berarti ini letaknya nanti tugas ini di topik tugas. Kemudian setelah itu dirasa cukup settingannya, kemudian kita tugaskan. Ya, kita nanti ini baru diproses tugasnya. Ya, sekarang ini tugasnya kita cari tugas. Nah, di sini tugasnya muncul. Nah, di sini nanti kalau dilihat di forum nanti ada tulisan, nah ini yang dibaca siswa. Nah, di sini sahabat belajar, ini saya memposting tugas baru menentukan, ini yang dibaca oleh siswa nantinya ya. Ini yang dibaca oleh siswa seperti ini. Itu mengenai tugas, cara memberi tugas kepada siswa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.